Pernah nggak kamu merasa ekonomi Indonesia kelihatannya baik-baik saja di berita, tapi dompet makin tipis, usaha makin sepi, dan peluang kerja terasa menyempit? Data resmi bicara pertumbuhan, tapi di lapangan PHK jalan pelan-pelan, UMKM ngos-ngosan, dan biaya hidup naik tanpa permisi. Ini bukan krisis yang meledak tiba-tiba, ini krisis yang merayap, sunyi tapi menghimpit. Kalau kita nggak sadar dari sekarang, 2026 bisa jadi titik balik yang menyakitkan bagi banyak orang. Siap? Mari kita bahas. Topik ini penting bukan cuma buat pengusaha besar atau analis ekonomi, tapi buat kamu yang kerja kantoran, kamu yang punya UMKM, sampai kamu yang lagi mikir, gue harus mulai usaha apa biar aman ke depan. Karena krisis yang kita hadapi ini bukan tipe krisis 1998 yang kelihatan jelas. Ini krisis yang bikin orang masih kerja, tapi tabungan habis. Usaha masih buka, tapi laba makin tipis. Ekonomi masih tumbuh di kertas, tapi kualitas hidup banyak orang justru turun. Kalau kita lihat data dari Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia memang masih dijaga di kisaran 5%. Inflasi terlihat terkendali. Tapi di saat yang sama, konsumsi rumah tangga mulai melambat, kelas menengah tertekan, dan jumlah masyarakat rentan makin besar. Bank Indonesia sendiri beberapa kali menegaskan bahwa risiko global belum benar-benar reda. Suku bunga tinggi lebih lama, ketegangan geopolitik, dan pelemahan ekonomi negara mitra dagang utama. Media seperti Kompas, Tempo, sampai CNBC Indonesia berkali-kali mengangkat fenomena yang sama. Daya beli melemah, PHK tidak masif tapi konsisten, dan UMKM bertahan hidup dengan cara mengorbankan margin. Ini sinyal klasik dari krisis sunyi. Tidak ada ledakan, tapi ada penyusutan perlahan. Buat pekerja, ancamannya jelas. Gaji stagnan, biaya hidup naik, dan keamanan kerja makin rapuh. Buat UMKM, masalahnya bukan cuma penjualan turun, tapi biaya bahan baku, logistik, dan bunga kredit yang makin berat. Buat calon pengusaha, risikonya adalah salah pilih sektor, masuk ke bisnis yang kelihatannya ramai, tapi sebenarnya rapuh kalau ekonomi melambat. Namun di tengah ancaman itu, selalu ada kantong-kantong harapan. Sejarah ekonomi selalu menunjukkan satu pola. Di setiap krisis, ada jenis usaha tertentu yang tidak sekedar bertahan, tapi justru jadi tulang punggung masyarakat. Video ini bukan dibuat untuk menakut-nakuti kamu, tapi untuk membekali kamu dengan cara berpikir dan pilihan usaha yang lebih tahan banting menghadapi 2025 sampai 2026. Kita akan fokus ke strategi, bukan sensasi, supaya kamu bisa bersiap dengan kepala dingin, bukan dengan panik. Sebelum kita masuk ke satu persatu usahanya, kita harus luruskan dulu satu hal penting. Kenapa di tengah krisis sunyi, justru bukan bisnis viral, bukan bisnis digital yang kelihatan keren, dan bukan usaha berbasis gaya hidup yang paling bertahan? Jawabannya ada di akar masalah ekonomi Indonesia sendiri. Struktur ekonomi kita masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga. Ketika daya beli tertekan, yang pertama mati adalah pengeluaran tersier, nongkrong, hiburan, fashion, gadget baru, dan semua yang bisa ditunda. Tapi ada satu lapisan kebutuhan yang tidak bisa dinegosiasikan, kebutuhan dasar biologis dan kebutuhan darurat hidup. Di sanalah 7 usaha ini berdiri. Banyak orang salah kaprah soal bisnis. Mereka mikir usaha aman itu yang ramai, kekinian, dan bisa scale cepat. Padahal dalam krisis, yang dicari bukan kecepatan, tapi ketahanan. Bukan valuasi, tapi arus kas. Bukan margin besar sekali-sekali, tapi transaksi kecil yang berulang setiap hari. Krisis sunyi membuat uang berputar lebih lambat, tapi tetap berputar di sektor-sektor yang menyentuh hidup paling dasar. Dari situlah kenapa hanya 7 usaha ini yang lolos seleksi logika krisis. Kita mulai dari yang paling fundamental, warung sembako atau toko kelontong. Ini bukan sekedar bisnis jual beras, minyak, dan gula. Ini adalah bisnis perut. Dalam krisis, orang bisa berhenti beli baju baru, berhenti langganan streaming, bahkan berhenti cicilan gadget. Tapi mereka tidak bisa berhenti makan. Justru saat krisis, konsumsi bergeser dari restoran ke dapur rumah. Frekuensi masak naik, belanja harian meningkat, dan warung sembako menjadi titik ekonomi mikro paling aktif. Warung hidup dari cash flow harian, bukan dari hutang besar. Stoknya relatif tidak basi, risikonya bisa dikontrol, dan yang paling penting, warung berdiri di atas kepercayaan komunitas. Dalam krisis sunyi, kepercayaan lokal jauh lebih kuat daripada merek besar. Kedua, petani dan peternak skala mikro. Ini sering diremehkan karena dianggap tradisional, padahal justru inilah benteng pangan saat ekonomi global kacau. Ketika impor terganggu, logistik mahal, dan nilai tukar tertekan, produsen pangan lokal menjadi pemenang alami. Cabai, telur, ayam, lele, sayur,
Ini bukan komoditas spekulatif, tapi kebutuhan harian. Inflasi pangan justru membuat harga jual naik, sementara permintaan tidak turun signifikan. Petani dan peternak mikro yang bermain di pasar lokal tidak tergantung pasar global. Mereka anti impor, anti gejolak, dan relatif tahan krisis selama produksi dijaga. Ketiga, jasa servis dan reparasi, yang bisa kita sebut sebagai dokter alat. Servis HP, motor, elektronik, AC, TV. Pola konsumsi saat krisis selalu sama. Orang menunda beli baru dan memilih memperbaiki. Gadget rusak tidak langsung ganti. Motor bermasalah diservis, kulkas bocor diperbaiki. Disinilah skill berubah jadi mesin uang. Modal utamanya bukan uang besar, tapi keahlian. Dan keahlian tidak tergerus inflasi. Bahkan dalam krisis, orang rela bayar mahal untuk memperpanjang umur barang yang mereka miliki. Keempat, toko popok dan susu bayi. Ini sektor yang sering luput dari radar, tapi sangat stabil. Kebutuhan anak itu non-negotiable. Orang tua bisa menghemat di banyak hal, tapi tidak pada gizi dan kebersihan anak. Popok dan susu bukan pembelian impulsif, tapi kebutuhan rutin dengan siklus bertahun-tahun. Secara alami, ini menciptakan model langganan tanpa harus pakai aplikasi. Konsumennya loyal, perputaran barang cepat, dan permintaan relatif kebal terhadap krisis. Kelima, pangkas rambut rakyat. Bukan barbershop mewah, tapi tukang cukur 15–20 ribu rupiah. Ini bisnis biologis sekaligus psikologis. Rambut tetap tumbuh saat krisis. Orang butuh rapi untuk kerja, cari kerja, atau sekedar merasa normal. Di saat tekanan hidup naik, pangkas rambut murah juga jadi bentuk healing paling terjangkau. Modal kecil, cash harian, dan tidak tergantung tren. Keenam, skill fisik tukang panggilan. Tukang listrik, ledeng, AC, bangunan. Ini bisnis berbasis masalah darurat. Air bocor, listrik mati, AC rusak, tidak bisa ditunda. Dalam kondisi ini, daya tawar konsumen nol. Mereka butuh solusi sekarang. Inilah kenapa skill fisik selalu punya tempat di ekonomi krisis. Selama rumah dan bangunan ada, jasa ini tidak akan mati. Ketujuh, apotek rakyat atau toko obat. Orang tetap sakit saat krisis. Bahkan seringkali lebih sering karena stres dan kualitas hidup turun. Saat biaya rumah sakit mahal, self-medication naik. Obat generik, vitamin, dan kebutuhan kesehatan dasar jadi primadona. Ini bisnis dengan permintaan stabil dan relevansi tinggi terhadap kondisi krisis. Kenapa harus 7 usaha ini? Karena ketujuhnya memenuhi satu kriteria utama. Mereka melayani kebutuhan dasar, berputar di ekonomi lokal, punya cash flow nyata, dan tidak bergantung pada optimisme ekonomi. Inilah usaha-usaha yang tidak hidup dari harapan, tapi dari realitas hidup manusia sehari-hari. Sekarang kita masuk ke inti strategi. Kita tidak lagi bicara apa usahanya, tapi bagaimana logika ekonomi di balik 7 usaha ini bekerja sehingga mereka tetap hidup saat krisis sunyi. Ingat, kita membahas usaha yang sama persis, tidak ada tambahan, tidak ada penggantian. Fokus kita adalah kenapa demand-nya bertahan dan kenapa margin-nya tidak runtuh. Kita mulai lagi dari warung sembako atau toko kelontong. Secara ekonomi, warung ini hidup dari frekuensi, bukan margin besar. Margin per item memang tipis, tapi transaksi terjadi setiap hari, bahkan beberapa kali sehari dari orang yang sama. Saat krisis, pola belanja berubah dari bulanan ke harian. Orang lebih sering beli sedikit tapi sering, karena cash flow mereka juga ketat. Ini justru menguntungkan warung sembako kecil yang dekat dengan rumah. Contoh nyatanya terlihat jelas saat pandemi. Minimarket modern sempat stagnan, tapi warung dekat rumah tetap ramai karena faktor jarak, fleksibilitas, dan kepercayaan. Warung bukan cuma tempat beli barang, tapi juga pusat ekonomi mikro lingkungan. Kedua, petani dan peternak skala mikro. Secara logika ekonomi, pangan punya elastisitas permintaan yang sangat rendah. Artinya, mau harga naik atau ekonomi turun, orang tetap beli. Di Indonesia, komoditas seperti telur, cabai, ayam, dan sayur selalu punya pasar. Saat krisis, justru impor tertekan dan pasokan besar terganggu, sehingga produsen lokal punya ruang lebih besar. Peternak lele skala kecil misalnya, bisa bermain di pasar lokal tanpa terpengaruh harga global. Margin mungkin fluktuatif, tapi volume permintaan relatif aman. Ketiga, jasa servis dan reparasi. Ini contoh bisnis berbasis replacement delay. Saat ekonomi normal, orang malas memperbaiki karena beli baru terasa lebih praktis. Tapi saat krisis, pola itu berbalik. HP rusak diservis, motor lama dipertahankan, AC tua dipaksa hidup lebih lama.
Jasa servis bekerja di celah psikologis konsumen yang ingin menghemat tapi tetap butuh fungsi. Contoh globalnya terlihat di negara-negara resesi, di mana bisnis reparasi tumbuh saat penjualan barang baru turun. Keempat, toko popok dan susu bayi. Secara ekonomi, ini bisnis berbasis life cycle demand. Anak butuh popok dan susu setiap hari, selama bertahun-tahun. Orang tua tidak bisa menunda atau mengurangi secara drastis tanpa risiko. Ini menciptakan permintaan stabil yang jarang dimiliki sektor lain. Bahkan saat krisis, orang tua justru memprioritaskan anggaran ke sini dan mengorbankan pengeluaran pribadi. Kelima, pangkas rambut rakyat. Logikanya sederhana tapi kuat. Rambut tumbuh konstan, tidak peduli ekonomi. Pangkas rambut murah memenuhi dua fungsi, kebutuhan fisik dan kebutuhan psikologis untuk tetap rapi dan percaya diri. Di masa sulit, orang mencari normalitas kecil yang terjangkau. Inilah kenapa tukang cukur murah jarang sepi total, meskipun barbershop premium bisa kolaps. Keenam, skill fisik tukang panggilan. Dari sisi ekonomi, ini bisnis dengan urgent demand. Kerusakan listrik, air, atau bangunan menciptakan kebutuhan instan. Konsumen tidak punya waktu untuk menawar panjang atau menunggu ekonomi membaik. Selama orang tinggal di rumah dan bangunan digunakan, jasa ini selalu dibutuhkan. Di krisis, justru banyak orang memilih memperbaiki rumah lama daripada pindah atau renovasi besar. Ketujuh, apotek rakyat atau toko obat. Kesehatan adalah kebutuhan primer. Saat tekanan hidup naik, penyakit ringan meningkat. Orang cenderung mengobati sendiri untuk menghindari biaya besar. Obat generik, vitamin, dan alat kesehatan dasar jadi barang wajib. Secara global, sektor farmasi dasar selalu relatif stabil, bahkan saat resesi. Semua usaha ini bekerja karena satu prinsip yang sama. Mereka tidak bergantung pada optimisme ekonomi, tapi pada realitas biologis dan kebutuhan hidup manusia. Di segmen ini kita tidak lagi bicara teknis, kita bicara realitas hidup manusia. Karena krisis sunyi itu bukan cuma soal angka ekonomi, tapi soal keputusan-keputusan kecil yang diambil orang saat uang makin sempit. Dan justru di keputusan kecil itulah, 7 usaha ini berdiri paling kokoh. Kita mulai dari warung sembako. Saat krisis, dapur adalah benteng terakhir. Orang mungkin berhenti makan enak, tapi mereka tidak akan membiarkan rumahnya tidak ada beras, minyak, atau telur. Bahkan dalam kondisi paling tertekan, manusia akan menjaga dapurnya tetap hidup. Warung sembako menang karena hadir di jarak terdekat antara kebutuhan dan keterbatasan. Ini bukan bisnis impulsif, ini bisnis survival. Orang mungkin menawar, orang mungkin ngutang, tapi mereka akan kembali. Secara psikologis, warung adalah simbol rasa aman. Selama warung masih buka, hidup masih bisa jalan. Kedua, petani dan peternak skala mikro. Saat krisis, pangan bukan sekedar komoditas. Ia berubah menjadi kekuatan. Negara boleh goyah, pasar global boleh kacau, tapi orang tetap butuh makan hari ini, besok, dan lusa. Petani cabai, peternak ayam, lele, telur, mereka berdiri di hulu kehidupan. Dalam tekanan inflasi, justru pangan sering menjadi aset lindung nilai. Orang boleh menunda beli motor, tapi tidak bisa menunda makan. Secara psikologis, produsen pangan selalu punya posisi tawar karena mereka memegang kebutuhan paling dasar manusia. Ketiga, jasa servis dan reparasi. Disinilah logika krisis terlihat paling jelas. Saat uang seret, orang tidak mencari yang baru. Mereka berusaha mempertahankan yang lama. HP rusak bukan alasan ganti, motor bermasalah bukan alasan beli. Semua diperas sampai tetes terakhir. Teknisi, tukang servis, dokter alat, hidup dari naluri bertahan manusia. Secara mental, orang lebih rela keluar uang untuk memperbaiki daripada kehilangan fungsi. Ini bisnis yang berdiri di antara rasa takut dan kebutuhan praktis. Keempat, toko popok dan susu bayi. Ini mungkin sektor paling kuat secara psikologis. Kebutuhan anak itu non-negotiable. Orang tua bisa menahan lapar, menunda bayar cicilan, bahkan mengorbankan kenyamanan sendiri, tapi tidak akan mengorbankan anaknya. Popok harus ada, susu harus tersedia. Ini menciptakan bisnis langganan alami dengan kontrak bertahun-tahun tanpa tanda tangan. Selama anak tumbuh, transaksi berjalan. Stabil, konsisten, dan emosional. Krisis justru memperkuat loyalitas karena orang tua mencari penjual yang mereka percaya. Kelima, pangkas rambut rakyat. Rambut tetap tumbuh saat krisis, tapi lebih dari itu, pangkas rambut murah adalah bentuk perawatan diri paling sederhana. Di saat hidup terasa berat, orang butuh merasa rapi dan normal.
Tukang cukur 15-20 ribu bukan sekedar jasa, tapi pelarian kecil dari tekanan hidup. Ini bisnis yang bertahan karena menyentuh martabat manusia, ingin tampil layak meski keadaan sulit. Keenam, skill fisik tukang panggilan. Air bocor, listrik mati, WC mampet, ini masalah yang tidak peduli kondisi ekonomi. Saat darurat muncul, logika menawar mati. Orang tidak bertanya murah atau mahal, tapi bisa cepat atau tidak. Tukang listrik, ledeng, AC, bangunan berdiri di titik darurat hidup. Selama manusia tinggal di bangunan, selama itu pula jasa ini dibutuhkan. Krisis justru membuat orang lebih bergantung pada perbaikan daripada penggantian. Ketujuh, apotek rakyat atau toko obat. Saat stres meningkat, tubuh melemah. Penyakit ringan naik. Orang mencari solusi cepat dan terjangkau. Dalam krisis, banyak orang menghindari rumah sakit karena biaya. Self-medication meningkat. Obat generik, vitamin, obat flu, mah. Ini bukan gaya hidup, ini pertahanan tubuh. Secara psikologis, kesehatan adalah prioritas terakhir yang ditinggalkan. Selama manusia takut sakit, apotek tidak akan sepi. Inilah kenapa 7 usaha ini bukan sekedar aman, tapi selaras dengan naluri dasar manusia. Mereka berdiri bukan di atas tren, tapi di atas kebutuhan hidup. Dan kebutuhan hidup tidak pernah ikut siklus ekonomi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menentukan. Bagaimana cara masuk ke salah satu dari 7 usaha ini secara realistis, tanpa modal besar, tanpa mimpi kosong, dan tanpa ilusi cepat kaya. Karena di krisis sunyi, yang menang bukan yang paling berani, tapi yang paling disiplin dan tepat membaca situasi. Langkah pertama yang hampir selalu diabaikan adalah memilih satu usaha, bukan semuanya. Banyak orang gagal bukan karena usahanya jelek, tapi karena fokusnya terpecah. Pilih usaha yang paling dekat dengan kehidupanmu sekarang, lokasi, skill, jaringan, dan stamina. Kalau kamu tinggal di pemukiman padat, warung sembako atau pangkas rambut rakyat jauh lebih masuk akal daripada usaha yang butuh lalu lintas orang kelas menengah. Kalau kamu punya skill tangan, jasa servis atau tukang panggilan memberi leverage tercepat karena modal uangnya kecil tapi nilai jasanya tinggi. Masuk ke warung sembako misalnya, jangan mulai dari stok besar. Mulailah dari barang dengan perputaran paling cepat. Beras, minyak, gula, telur, mie, gas. Tujuan awal bukan margin, tapi kehadiran harian. Saat cash flow ketat, prinsipnya sederhana, uang dagang tidak boleh tidur. Hindari terlalu banyak kredit. Di krisis, satu kesalahan fatal warung adalah terlalu baik hati sampai modal habis di piutang. Untuk petani dan peternak skala mikro, jangan mulai dari lahan besar atau kandang besar. Mulailah dari komoditas yang siklusnya pendek dan pasarnya jelas di sekitar. Lele, ayam, telur, sayur cepat panen. Fokus ke survival produksi, bukan ekspansi. Banyak yang mati bukan karena harga jatuh, tapi karena biaya pakan, bibit, dan penyakit tidak dikontrol. Masuk ke jasa servis dan reparasi, kuncinya bukan alat mahal, tapi kejujuran dan konsistensi. Ambil satu spesialisasi dulu, HP, motor, AC, dan kuasai. Jangan serakah ambil semua. Di krisis, reputasi jauh lebih mahal daripada iklan. Orang akan datang dari mulut ke mulut. Kesalahan fatal adalah overpromise dan underdeliver. Untuk toko popok dan susu bayi, jangan kejar semua merek. Pilih merek yang paling dicari di wilayahmu. Bangun relasi personal dengan pelanggan. Ingat, ini bisnis langganan alami. Lebih baik punya 50 pelanggan setia daripada 200 pembeli sekali lewat. Kelola stok dengan ketat karena barang ini sensitif kedaluarsa. Di pangkas rambut rakyat, yang paling penting adalah konsistensi buka dan harga stabil. Jangan tergoda naik harga terlalu cepat. Di krisis, orang sensitif. Lebih baik ramai dengan margin tipis daripada sepi dengan harga tinggi. Kesalahan umum adalah mencoba naik kelas terlalu cepat dan kehilangan pasar inti. Untuk skill fisik tukang panggilan, buat dirimu mudah ditemukan dan dipercaya. Nomor WhatsApp jelas, respons cepat, dan harga transparan. Jangan menunda pekerjaan darurat. Dalam krisis, kecepatan adalah nilai jual. Risiko tersembunyi di sini adalah kelelahan fisik. Atur jadwal, jangan bakar badan demi uang jangka pendek. Dan untuk apotek rakyat atau toko obat, patuhi aturan dan fokus ke obat generik serta kebutuhan dasar. Jangan bermain di wilayah abu-abu. Edukasi sederhana ke pelanggan justru meningkatkan kepercayaan. Di krisis, kepercayaan adalah mata uang. Intinya, di saat cash flow ketat, bertahan hidup lebih penting daripada tumbuh cepat. Hindari utang agresif,
jaga likuiditas, dan pahami bahwa krisis sunyi menguji mental lebih keras daripada modal. Kalau kita tarik garis besar dari semua pembahasan tadi, satu hal menjadi sangat jelas. Krisis sunyi bukan datang untuk menghancurkan semua orang, tapi untuk menyaring. Ia menyaring siapa yang hidup dari tren dan siapa yang hidup dari kebutuhan nyata. Di saat ekonomi melambat, uang memang berkurang, tapi ia tidak menghilang. Ia hanya berpindah ke sektor-sektor yang paling dekat dengan kehidupan manusia. 7 usaha yang kita bahas, warung sembako, petani dan peternak skala mikro, jasa servis dan reparasi, toko popok dan susu bayi, pangkas rambut rakyat, skill fisik tukang panggilan, dan apotek rakyat, bukan usaha sensasional. Mereka tidak menjanjikan lonjakan cepat, tapi menawarkan sesuatu yang jauh lebih penting di masa krisis, napas panjang. Mereka berdiri di atas kebutuhan biologis, psikologis, dan darurat manusia. Selama manusia makan, sakit, punya anak, tinggal di rumah, dan ingin hidup layak, usaha-usaha ini akan terus dicari. Krisis 2026, kalau benar terjadi, bukan cuma ancaman. Ia adalah ujian kesadaran. Apakah kita masih memaksakan diri mengejar gengsi ekonomi, atau mulai membangun fondasi yang lebih tahan banting? Apakah kita menunggu keadaan membaik atau menyesuaikan diri dengan realitas yang ada? Kalau kamu ingin bertahan, bahkan tumbuh perlahan di tengah tekanan, mulailah berpikir seperti krisis sudah di depan mata. Pilih usaha yang melayani kebutuhan, bukan keinginan. Bangun arus kas, bukan ilusi. Dan yang paling penting, siapkan mental untuk bermain panjang. Karena di dunia nyata, yang bertahan bukan yang paling pintar bicara peluang, tapi yang paling siap menghadapi kenyataan.